Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Khofiatul Iza. Saya dari Akuntansi Pagi semester 5. Di sini saya memenuhi mata kuliah akuntansi lanjutan, yaitu untuk mempresentasikan pencatatan kantor pusat dan kantor cabang dapat digabungkan dengan dua pendekatan, yakni pendekatan neraca percobaan dan pendekatan laporan keuangan. Yang pertama, penggabungan kertas kerja pendekatan laporan keuangan. Ada keterangan laporan laba rugi, penjualan, laba cabang Bali, harga pokok penjualan, biaya-biaya, dan penghasilan bersih. Penjualan kantor cabang terdapat 343.500 dan kantor cabang Rp45.000. Laporan keuangan gabungan 388.500. Laba cabang Bali kantor pusat 3.000 dan dieliminasi sejumlah 3.000. Harga pokok penjualan kantor pusat terdapat Rp210.000 dan kantor cabang Rp19.500. Laporan keuangan totalnya Rp229.500. Biaya kantor pusat Rp105.000, kantor cabang Rp22.500. Laporan gabungan sekitar Rp127.500. Penghasilan bersih kantor pusat Rp31.500 dan kantor cabang Rp3.000. Laporan gabungan totalnya Rp31.500. Saldo laba kantor pusat terdapat saldo laba per 1 Januari. Kantor pusat terdapat Rp165.000 dan laporan gabungannya Rp165.000. Kantor pusat pre-closing yaitu pre-closingnya kantor cabang Rp30.000 dan dieliminasi Rp30.000. Penghasilan bersih kantor pusat Rp31.500 dan laporan keuangan gabungan totalnya Rp31.500. Dividennya dikurangi dividen totalnya Rp15.000. Laporan keuangan gabungan dikurangi juga Rp15.000. Saldo laba atau kantor pusat sekitar Rp181.500, kantor cabang Rp33.000, laporan keuangan gabungan Rp181.500. Yang kedua, neraca. Aset lancar kantor pusat Rp271.500, kantor cabang Rp22.500, laporan keuangan gabungan Rp294.000. Aset tetap kantor pusat Rp258.000, kantor cabang Rp12.000, laporan keuangan gabungan Rp270.000. Cabang Bali, kantor pusat Rp33.000, dieliminasi Rp3.000 dan dieliminasi lagi Rp30.000. Jumlahnya kantor pusat Rp562.500, kantor cabang Rp34.500, laporan keuangan gabungan Rp564.000. Penggabungan kertas kerja pendekatan neraca percobaan, yaitu keterangan aset lancar kantor pusat Rp271.500, kantor cabang Rp22.500, masuk di neraca Rp294.000. Aset tetap kantor pusat Rp258.000, kantor cabang Rp12.000, masuk di neraca Rp270.000. Cabang Bali, kantor pusat Rp33.000, dieliminasi Rp3.000 dan Rp30.000. HPP Rp210.000 untuk kantor pusat dan Rp19.500 kantor cabang. Laba rugi Rp229.500. Biaya kantor pusat Rp105.000, kantor cabang Rp22.000, laba rugi Rp127.000. Dividen kantor pusat Rp15.000 dan saldo laba Rp15.000. Jumlah kantor pusat Rp892.500, kantor cabang Rp76.500, masuk di neraca Rp564.000. Hutang lancar pada kantor pusat Rp81.000, kantor cabang Rp1.500.000, neraca Rp82.000.
Rp500. Modal saham pada kantor pusat Rp300.000, neraca saldo Rp300.000, saldo laba kantor pusat Rp165.000, SO laba Rp165.000. Keterangan kantor pusat yaitu pada cabang Rp30.000, dieliminasi Rp30.000, penjualan Rp343.500 pada kantor pusat, Rp45.000 pada kantor cabang, laporan laba rugi Rp388.500, laba cabang Bali Rp3.000 dan dieliminasi Rp3.000. Jumlah kantor pusat 892.500, kantor cabang 76.500. Penghasilan bersih pada laporan laba rugi terdapat 31.500 dan SO laba 31.500. Saldo laba per 31 bulan 12 2014 terdapat SO laba 181.500, masuk di neraca 181.500. Jumlah neraca Rp564.000. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata dan salah pengucapan mohon dimaklumi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.